Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kajian tentang kehidupan yang baik sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Secara sosiologis, diskriminasi terhadap perempuan atau bahkan terhadap laki-laki memang ada dalam sejarah kehidupan manusia, tetapi jelas bukan dari ajaran Islam. Bahkan secara benderang Islam mengapresiasi baik laki-laki maupun perempuan yang berprestasi, yakni beramal soleh dan memiliki jati diri, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam tidak mengapresiasi kebanggaan primordial, yakni jenis kelamin dan sebangsanya. Tapi yang diapresiasi oleh Islam adalah prestasinya. Sehingga seseorang itu dihargai karena prestasi, bukan karena jenis kelaminnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu? Kehidupan yang baik di dunia adalah kehidupan yang baik, kemudian nyaman, tanpa terkeruhkan oleh kegelisahan dan kejenuhan. Maka jika ia termasuk orang yang diberi kemampuan lebih, ia tidak dipalingkan oleh hasrat duniawi dari kewajiban-kewajiban agama. Artinya, kepemilikan harta yang berlebih itu tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Dia tidak termasuk orang yang medit, dia tidak termasuk orang yang kikir gitu. Tetapi justru sebaliknya, ia termasuk orang yang dermawan. Sedangkan jika ia adalah orang yang tidak diberi kemampuan lebih oleh atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan baik kehidupannya itu dengan sifat qanaah, ridho, dan puas dengan pembagian yang ada dan rezeki yang halal. Nah, itulah yang terjadi pada siapapun tentang kehidupan yang baik. Artinya, kehidupan yang baik itu tidak semata-mata diukur oleh berapa banyaknya harta yang dimiliki. Maka, kehidupan yang baik itu mencakup rezeki yang halal lagi baik, kemudian kebahagiaan, lalu mengamalkan ketaatan, dan hati yang merasa senang. Nah, kebahagiaan hidup dengan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahullahu bima atahu." Sungguh benar-benar beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup,
artinya tidak berlebih tapi juga tidak kurang. Dan Allah menjadikannya sifat qanaah dengan apa yang Dia berikan kepadanya. Kemudian pada kesempatan yang lain Rasulullah juga bersabda, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafa wa qana'a. Beruntunglah atau berbahagialah orang yang ditunjuki kepada Islam. Kehidupannya cukup dan ia qanaah, artinya puas dengan apa yang dimiliki. Jika belum seperti yang disabdakan oleh Nabi, yang perlu diperbaiki adalah keislaman kita. Artinya, dengan beragama Islam, idealnya kita termasuk orang yang hidupnya bahagia. Kemudian rezekinya cukup dan qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah kunci-kunci kebahagiaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebahagiaan hidup itu memang ada hubungannya dengan kesejahteraan, tetapi tidak selamanya. Sebab ada hukum sosial bahwa semakin meningkat kesejahteraan, maka semakin meningkat keinginan pula. Dan kalau keinginan itu terpenuhi, nanti ada keinginan yang lain lagi. Dan keinginan itu selalu tidak pernah berhenti. Nah, kalau tidak pernah berhenti, maka kebahagiaan itu sifatnya hanya sementara. Maka Islam memberikan rumus bahwa kebahagiaan yang sejati itu kebahagiaan yang sumbernya dari faktor internal, bukan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ya merasa cukup tadi. Itulah yang menjadi sumber kebahagiaan sejati. Nah, Allah SWT membuat ketentuan bahwa tidak ada seorang pun yang dizalimi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yadlimu mu'mina sanatan yu'ta alaihi fid dunya wa yuthabu alaiha fil akhirah wa ammal kafiru fayu'tihi hasanatihi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirati lam yakun lahu biha hasanatun yu'ta biha khairan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi suatu kebaikan seorang mukmin pun. Artinya tidak akan mengurangi dan menyia-nyiakan suatu amal kebaikan seorang mukmin pun. Di dunia ia diberi ganjaran atas amal baiknya dan di akhirat dia mendapatkan pahala atas amal baiknya. Adapun orang kafir, ia diberi ganjaran di dunia atas amal-amal kebaikannya. Hingga ketika ia datang ke akhirat, ia sudah tidak lagi memiliki sesuatu kebaikan apapun yang ia diberi pahala karenanya. Artinya, orang tidak beriman pun, kalau memang dia berkarya di dunia, ya diberi oleh Allah SWT. Tetapi karena hanya untuk kepentingan dunianya, maka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Maka kita diajari doa oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa khluf alayya kulli ghaibatin li bi khair. Ya Allah, jadikanlah hamba puas dengan rezeki yang Engkau berikan dan berkahilah rezeki untuk hamba. Dan berilah hamba kebaikan sebagai ganti atas setiap yang hilang. Pemirsa yang berbahagia, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia akan mendapatkan dua balasan.
di dunia ini mendapatkan kehidupan yang baik, dan di akhirat akan diberi balasan yang lebih baik daripada ketika hidup di dunia ini. Nah, terakhir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa indikator kehidupan yang baik itu setidaknya ada 7 hal. Yang pertama, memiliki kolbun syakirun, artinya hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, memiliki al-azwajus solihah, pasangan hidup yang solih atau solihah. Kemudian yang ketiga, al-auladus solih, memiliki anak yang solih atau solihah. Yang keempat, al-bayatus solihah, lingkungan yang kondusif. Kemudian yang kelima, al-malu halal, harta yang halal. Yang keenam, tafakuh fiddin, faham dalam agama. Dan yang ketujuh, memiliki umur yang barokah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah, nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.